Pertanyaan pertama dari bapak-bapak. Ustadz, apakah dengan melakukan poligami akan bisa menggapai keluarga istiqomah di atas sunnah? Apa kiat-kiat agar poligami menjadi bahagia? Ini kayaknya Ustadz Zubair atau Ustadz? Ya iyalah. Ini yang pertama. Yang bertanya sudah poligami apa belum? Yang kedua tentang kekhawatiran. Ustadz, bagaimana jika hukumnya suami nikah lagi tanpa izin istri? Saya ingin disayang oleh suami, Ustaz. Rasanya tidak adil kalau berpoligami. Terus luapan lagi, saya ingin ikhlas dan sabar, Ustaz. Tapi bagaimana caranya? Itulah kira-kira. Barakallahu fikum. Monggo. Yang pertama tadi ya, untuk istiqomah dalam berpoligami dan awalnya tadi apakah poligami bagaimana? Apakah dengan melakukan poligami akan bisa menggapai keluarga istiqomah dan sunnah? Ini kan keluarga sakinah, Ustaz. Iya. Memang berbicara masalah poligami ini manis-manis pahit. Manis-manis pahit karena kita sendiri yang mengistilahkannya madu. Manis, tetapi kadang pahit juga, ada madu pahit juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, baik yang berpoligami, yang tidak berpoligami, atau yang mungkin belum menikah juga, siapapun kita seorang muslim, kewajiban kita pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disyariatkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keimanan, akidah. Ini yang pertama. Terserah nanti ada ibu-ibu, saudari-saudari tidak ingin suaminya berpoligami, ini masalah lain ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa seluruh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adil, adalah baik untuk umat manusia. Dan seluruh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak baik, berbahaya bagi manusia. Kita harus punya keyakinan itu. Ta'addud zaujat, atau dalam istilah kita poligami, menikah seorang wanita, suami menikah lebih dari seorang, memiliki istri lebih dari satu. Itu bagian dari syariat Islam yang tidak terbantahkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka yang pertama harus kita yakini itu adalah bagian dari syariat Islam yang adil, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, hukum berpoligami ini ulama tidak satu pendapat. Ada yang mengatakan hukum asal nikah itu memang poligami. Kalau tidak sanggup baru satu. Ada. Tetapi sebagian besar ulama lagi berpendapat hukum poligami itu mengikuti hukum-hukum Islam yang lainnya. Bisa wajib, bisa mustahabbah, bisa makruh, dan juga bisa haram. Lihat kondisi seseorang itu. Maka dari sini kita paham, Pak, Bu, apalagi bapak-bapak ya yang mungkin punya cita-cita menggebu-gebu. Tidak semua orang bisa berpoligami. Dan tidak semua orang pula harus wajib berpoligami berdasarkan pendapat jumhur tadi. Jadi ada seorang bapak-bapak, dia nikah lagi. Setelah sekian lama nikah dia datang, Ustaz, saya mau curhat. Ini suaminya nih curhat. Kenapa? Saya disiksa sama istri saya, Ustaz. Loh, kenapa disiksa? Iya, dua istri saya nyiksa saya. Dulu waktu saya sebelum nikah lagi,
Biasa-biasa sekarang setiap saya ke rumah yang satu ke sini diminta terus berkali-kali jatah. Pergi ke sini dipaksa lagi, minta dilayani. Pergi ke sini minta dilayani juga. Saya jadi nggak sanggup, Ustaz. Ustaz pakai obat apa, Ustaz? Loh, nggak ada obat-obat. Terus gimana, Ustaz? Ini saya jadi nggak sanggup. Bahkan ketika dia merasa tidak sanggup, nggak mau melayani suaminya, langsung dikatakan istri, nah, abang nggak sanggup saja mau nikah lagi. Gimana? Ini kan hak saya, abang harus tunaikan. Waduh, dia langsung menyerah. Bagaimana ini, saya tidak ada jalan keluarnya lagi, Ustaz. Maksud saya, tidak semua orang bisa berpoligami. Baik kemampuan secara kepemimpinan, memimpin sebuah rumah tangga, bahtera, baik juga kemampuan secara biologis. Nah, kemampuan untuk menafkahi, kemampuan untuk membagi waktunya, kemampuan secara fisik, stamina, kesehatan dia untuk memberikan hak-hak istrinya. Tidak semua orang bisa sama. Maka harus memikirkan itu, jangan memikirkan diri sendiri. Kalau tidak nanti bisa zalim, bisa dosa kalau istrinya tidak ridho. Jadi kan kalau sudah bapak-bapak ngumpul cerita poligami kan paling seru itu. Wah, paling rame, cerita 10 orang, nggak ada satupun yang poligami. Aneh itu. Cerita, semangat, tapi nggak ada satupun. Nah, kenapa? Karena ketika nanti ada seseorang melakukan praktek poligami, lalu banyak yang melakukan praktek poligami dan banyak yang gagal, itu juga berdampak buruk. Berdampak buruk apa? Akhirnya pandangan orang poligami itu tidak baik. Karena dia tidak siap sebenarnya. Hanya terdorong oleh ikut-ikutan, orang ramai poligami menjadi tren. Padahal dia tidak paham. Memimpin belum sanggup, berbagi belum sanggup. Nah, jadi ada orang datang kepada saya minta bantuan belum beberapa waktu ini. Ustaz, saya minta bantuan, kenapa? Istri saya mau melahirkan, operasi. Mau operasi istrinya. Saya nggak ada duit, Ustaz, kerjaan saya cuma jualan keliling-keliling itu. Terus istri antum di mana? Oh, ini istri kedua saya. Istri pertama saya di sana. Ini istri kedua saya yang sebelum. Ya Allah. Dia punya istri kedua, sudah hamil mau melahirkan, tidak punya apa-apa. Untuk melahirkan istrinya dia tidak bisa. Bahkan untuk menafkahi saja, menyekolahkan anak aja dia tidak sanggup juga. Lalu ngapain nikah? Bagaimana memberikan hak-hak untuk keluarganya? Karena orang kok tidak berpikir begitu. Berarti dia belum punya ilmu yang cukup, fikih yang cukup tentang tanggung jawab kewajiban seorang suami kepada anak istrinya. Kenapa berani melangkah seperti itu? Poligami bukan untuk berbangga-bangga. Poligami bukan untuk sekedar bersenang-senang. Poligami tanggung jawab. Poligami adalah ibadah, syariat, tanggung jawab. Untuk berpoligami butuh seseorang yang memiliki dada yang lapang, kesabaran, kelembutan, kasih sayang. Kalau sama satu orang istri saja Anda tidak sanggup untuk bersabar, bagaimana untuk istri-istri yang lain kalau Anda mau berpoligami? Jadi kalau ada bapak ibu, bapak-bapak yang pengen berpoligami, pikir dulu baik-baik, matang-matang. Kalau Anda pemarah, tidak penyabar, nggak bisa. Karena berat. Ya, saya sudah menjalaninya. Maka saya sampaikan apa adanya. Tanggung jawab yang dipikul itu semakin berat. Anda harus sanggup itu. Mudah-mudahan Allah menguatkan saya dan menguatkan juga Ustaz Syafiq. Amin. Amin jemaah. Amin. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah dengan berpoligami bisa menggapai keluarga sakinah? Bisa ya, bisa tidak. Sama juga dengan beristri satu, bisa menggapai keluarga sakinah, bisa juga tidak. Kembali tadi kepada niat, tujuan, dan kemampuan. Nah, ada orang kadang-kadang sudah berusaha, dia mampu secara harta, dia tidak mampu secara kepemimpinan, dia tidak bisa memimpin.
Ada orang mampu harta, dia mampu memimpin, tetapi Allah tidak menakdirkan dia untuk berpoligami. Poligami gagal lagi. Akhirnya pada masa-masa terakhirnya cuma satu juga istrinya. Dan itu tidak aib juga. Bahkan di antara para ulama juga ada seperti itu. Dia berusaha menjalankan, lalu dia bersabar dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Jadi keluarga sakinah itu bisa dengan keluarga yang kecil, juga bisa dengan keluarga yang besar. Kembali yang berikutnya lagi setelah itu, bagaimana kiat-kiat? Pertanyaan keduanya, lanjutannya tadi kiat-kiat. Ya, bagaimana kiat-kiat menjadi membuat bahagia, Ustaz? Keluar yang berpoligami itu. Iya. Bagaimana kiat-kiat supaya bisa menggapai kebahagiaan di rumah tangga yang berpoligami? Bagi Anda yang sudah berpoligami, maka Anda harus senantiasa bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri Anda, terhadap anak-anak Anda. Tunaikanlah hak-hak mereka secara adil, secara benar. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Anda harus banyak membaca sirah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memimpin, membina rumah tangganya. Teladani. Bagaimana beliau bersabar terhadap perilaku-perilaku istrinya. Bagaimana beliau berlapang dada. Bagaimana beliau menghadapi itu semua dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bisa memberikan solusi-solusi terbaik untuk istri-istrinya, bahkan mendamaikan istri-istrinya. Dengan itu, insya Allah, mudah-mudahan Anda bisa menggapai kebahagiaan di rumah tangga Anda. Ada satu kisah waktu tadi kan bertanya, apa memang ustadz ini identik dengan poligami? Tadi kan begitu. Waktu saya nikah yang kedua, mertua saya marah, langsung telepon saya. Jadi kalau tamat Madinah itu istrinya harus 2 ya? Bukan begitu, Pak. Jadi memang saya pun semula tidak ada terniat untuk menikah lagi. Tapi saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul tekad dan niat itu, dan Allah mudahkan urusan itu. Tidak ada keharusan. Ustaz Syafiq saja sudah S3 malah 1 kan rasanya kan. Jadi dia mengira gitu, kenapa? Lalu dia bantah lagi, beliau bantah lagi rahimahullah. Buktinya itu ada ustadz yang di sana teman Madinah juga istrinya begitu juga, kata dia. Saya diam aja lagi, tidak bisa jawab lagi. Tapi alhamdulillah tetap disikapi dengan baik, dengan lembut, dengan santun dan sopan. Sehingga beliau di akhir hayatnya pun memilih untuk tinggal di rumah saya. Bahkan ketika beliau menghembuskan nafasnya terakhir itu di pangkuan saya. Walaupun awalnya dia marah, tetapi kita tetap berbakti, santun, sopan, tidak ada dendam, tetap mengasihi. Alhamdulillah. Akhirnya dia pilih, di akhir-akhir menjelang wafatnya dia pilih, saya ingin di rumah Abu Zubair. Di rumah Abu Zubair dirawat sama anaknya juga. Meninggal kita yang mentalkinkannya. Alhamdulillah kita yang menyelenggarakannya. Jadi butuh akhlak, butuh kasih sayang, kelembutan. Semuanya nanti gelombang-gelombang itu akhirnya bisa tenang. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Insyaallah. Ana kayaknya dapat ilmu jemaah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Jadi jemaah, sekedar meluruskan pandangan di antara sebagian masyarakat. Mereka berpikir kalau ustadz yang istrinya 1 itu ustadz yang setia, ustadz yang baik kepada wanita. Kalau ustadz yang istrinya lebih dari 1 itu ustadz Kejam. yang kejam, yang tidak tahu diri, macam-macam lah. Ini pernyataan yang perlu diluruskan. Kita tahu Rasulullah SAW adalah suami yang paling setia kepada istrinya, dan beliau istrinya lebih dari 1. Jadi kesetiaan itu tidak identik dengan seseorang. Dan yang terbaik di antara ustadz-ustadz kita, baik yang poligami yang tidak poligami, adalah yang paling baik di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ibu-ibu khususnya, ibu-ibu tolong
diperhatikan hal seperti ini. Jangan sampai kalau ustadz yang mengisi istrinya lebih dari satu, enggak, anda nggak mau hadir. Nama istrinya ustadz 2, nanti suami anda 2 juga. Alhamdulillah, rezeki. Tambah saudara gitu kan Ustaz, Masya Allah. Tapi Ustaz Uzur Masya Allah menjelaskan dengan begitu gamblangnya. Tidak semua orang bisa poligami. Ada seorang yang berpoligami tapi akhirnya tetap satu. Ada yang akhirnya gak punya istri karena orang gak mau sama dia, karena dia gagal berumah tangga, terus gagal, akhirnya orang gak mau lagi nikah sama dia. Ada seorang yang setiap sholat subuh, ini cerita Ustadz di Jember. Ada orang setiap sholat subuh ada di masjid. Saya ente Masya Allah, kata dia, mesti subuh di masjid duluan, kata dia. Apa rahasianya, kata dia? Poligami, kata dia. Masya Allah, kata dia. Dia akhirnya poligami. Betul jemaah, subuh di masjid. Dia ke masjid, sahibnya sudah, ente di sini ya, nggak tidur di rumah, enggak, tidurnya di masjid. Jadi ketemu sahib, tidurnya di masjid. Saya ke sana dikunciin, ke sini ya sudah ke masjid. Jadi azan subuh dia azan. Allah bisa, mungkin bisa dipraktekkan. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون